Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya beliau mengatakan, wa'lam anna an-nasa law waqafu 'inda muhdatsatil umur wa lam yatajawazuha bi syai'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam taji fihi atharun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi lam takun bid'atun. Beliau mengatakan wa'lam, dan ketahuilah. Ya, sering kita sampaikan bahwasanya kata i'lam ini kan fi'il amar. Jadi beliau mengatakan ketahuilah. Ya, kalimat ini didatangkan untuk menarik perhatian, untuk kita memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna an-nasa, bahwa manusia, law waqafu 'inda muhdatsatil umur, seandainya mereka berhenti pada perkara-perkara yang diada-adakan, walam yatajawazuha bi syai'in, dan dia tidak melakukannya sedikit pun, walam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi atharun an Rasulillah, dan dia tidak melahirkan satu ucapan, satu perkataan, ya, tidak melahirkan, tidak mendatangkan, menimbulkan, ya, satu ucapan, perkataan, mimma lam yaji fihi atharun an Rasulillah, yang kalimat itu tidak ada dalilnya dari athar, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabihi, dan dari sahabatnya juga tidak ada, lam takun bid'atun, maka dia tidak akan terjatuh di dalam bid'ah. Ya. Jadi beliau ya mengatakan di sini bahwa kalau seseorang itu tidak melakukan bid'ah, ya, ketika dia mengetahui sesuatu itu adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak melakukan perbuatan itu, dia berhenti di situ, ya, tidak melewatinya, tidak melakukannya, tidak menjalaninya. Demikian pula dia tidak mengatakan ucapan-ucapan, tidak mengatakan ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dasarnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang itu tidak akan terjatuh di dalam bid'ah. Jadi kalau kita jaga ini, maka kita tidak akan terjatuh di dalam bid'ah. Setiap kali kita melihat perkara-perkara baru, ya, kita berhenti, tidak lakukan, ya, tidak melakukan, tidak berani maju di situ. Perkara baru, perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan Nabi kita ingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Iya. Demikian pula seorang menjaga diri dari ucapan-ucapan yang tidak ada dalilnya. Jadi jangan kita mengatakan ucapan yang tidak ada dasarnya, ucapan itu dari hadis Nabi atau dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada juga dari para sahabat. Ucapan yang kita ucapkan, ya, kalau kita berbicara tentang agama ini tentunya, ya, beda kalau seorang bicara tentang dunia, ya, bicara tentang otomotif, ya, tentu ada ahlinya. Tentang resep makanan, ya, silahkan berkarya di situ, berinovasi.
Ya. Adapun kalau masalah agama, maka kita tidak boleh berinovasi. Kita hanya melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita hanya mengucapkan tentang agama ini apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita cukupkan diri dengan itu. Maka insyaallah kita tidak akan terjatuh di dalam perkara bid'ah. Iya. Nah, dari sini juga kita dapatkan zaman dimuliakan oleh Allah. Seseorang itu terjatuh dalam bid'ah ya karena dia berani mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya. Iya. Berani mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya. Iya, yang mungkin dalam sangkaannya perkataan ini tidak ada salahnya. Iya, ucapan ini tidak ada salahnya. Ya, menurut Anda tidak ada salahnya. Ya, menurut Anda tidak ada salahnya. Seseorang kan banyak berstatement, ya, membuat ya statement tentang Islam. Menurut saya Islam itu seperti ini. Menurut saya Islam itu seperti ini. Menurut saya kalau sholat itu harus begini, ya. Menurut saya ya sekarang kita harus seperti ini. Ya. Jadi tidak boleh kita membuat statement ucapan-ucapan ya yang kita sandarkan kepada agama ini yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Ya, tidak boleh. Ya, kalau kita lakukan itu zaman dimuliakan oleh Allah, maka kita bisa terjatuh di dalam kesesatan, bid'ah. Makanya Nabi jauh ya mengingatkan kita. Ya, inni tarikum fikum tsaqalaini. Atau riwayat yang lain ya apa? Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ya apa? Ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Ya, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kalau perbuatan kita sudah keluar dari keduanya ini, ucapan kita keluar dari dua hal ini, ya maka ini sangat memungkinkan kita terjatuh di dalam bid'ah. Ya, karena bid'ah itu zaman dimuliakan oleh Allah bukan hanya perbuatan, tapi ada juga ucapan-ucapan yang bid'ah. Ucapan-ucapan yang bid'ah. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, wa'lam annahu laysa bainal 'abdi wa baina ay yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa ay yajhada syai'an mimma anzalahu Allah aw yazida fi kalamillah aw yanqusa aw yunkira syai'an mimma qala Allah azza wa jalla aw syai'an mimma takallama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa'lam, dan ketahuilah annahu laysa bainal 'abdi wa baina ay yakuna mu'minan hatta yasira kafiran. Bahwasanya tidak ada antara seorang hamba dan antara keadaan dia sebagai seorang beriman hingga dia menjadi kafir, ya, illa ayyajhada syai'an mimma anzalallah, kecuali kalau dia mengingkari, menolak sesuatu dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi seseorang itu tetap dia sebagai seorang muslim, ya, tidak ada yang bisa menjadikan dia kafir, ya, kecuali beberapa hal yang beliau sebutkan di sini. Jadi ini diantara pembatal keimanan. Jadi iman itu zaman dimuliakan oleh Allah itu bisa saja batal dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan keyakinan, atau dengan keraguan. Ya, jadi keraguan ini juga bisa menyebabkan seorang kufur. Makanya namanya kufur syak, kufur keraguan, kufur karena ragu. Ya. Baik. Jadi seorang bisa kafir itu dengan ucapan, ya, dengan perbuatan, dengan keyakinan, ya, dan dengan keraguan. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak akan menjadi kafir seseorang itu sampai dia mendustakan, menolak sesuatu, ya, sesuatu walaupun sedikit dari apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, dari apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seseorang ya menolak apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Qur'an. Syariat ini. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh kita tolak. Kalau Al-Qur'an sudah mengatakan demikian, maka kita wajib mengatakan seperti itu. Kalau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, maka kita harus berkata seperti itu. Ya, tidak boleh kita menolak ayat ini. Tidak boleh kita menolak hadis yang sahih, tidak boleh. Ya, menolak ayat, menolak hadis yang sahih, ini bisa menyebabkan seorang menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menjadikan seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yazida fi kalamillah au yanqus, atau dia menambah dalam kalamullah, au yanqus atau mengurangi, yaitu menambah satu ayat, menambah satu huruf dalam kalamullah, dalam Al-Quran. Ini tidak boleh. Ya, jangankan menambah ya satu ayat, satu huruf saja yang kita tambah, tidak boleh. Ini bisa menyebabkan kita kufur kepada Allah. Ya, misalnya di dalam sebuah ayat, ya, di situ tidak ada kata wa misalnya, tapi dia tambah wa, satu huruf saya ditambah. Ya, padahal sudah jelas bahwa dia semua mushaf itu tidak ada wa-nya di situ, tapi dia tambah. Ini bisa menyebabkan seorang kufur kepada Allah. Ya, kenapa? Karena seorang muslim itu wajib meyakini bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan kami menjaganya. Allah menjaga dari perubahan-perubahan, penambahan-penambahan. Ya, perhatikan semua Al-Quran yang dicetak, ya, semua Al-Quran dicetak di seluruh dunia ini itu tidak ada penambahannya. Walaupun ada perbedaan di dalam qiraah, tapi hurufnya itu tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Di antara semua qiraat, dari 10 qiraat yang masyhur, itu tidak ada perubahan. Ya, cuma kadang bacanya berubah. Ya, sebagian qiraat mengatakan yakzibun, sebagian qiraat mengatakan yukadzibun. Ya, kan beda apa? Beda bacaan, hurufnya tetap ya, kaf, za, ba, waw, dan nun. Yakzibun, yukadzibun, sama hurufnya, cuma beda apa? Beda bacaan. Itu terjadi, ya, tapi tidak menambah satu huruf, tidak menambah. Ya, di dalam surah Nisa misalnya fil buyut, dalam qiraat yang lain fil biyut, hurufnya sama, ya, ba, ya, waw, dan ta. Ya, cuma ada yang baca buyut, ada yang baca biyut. Ya, dalam surah An-Nisa. Jadi terjadi perbedaan qiraah, perbedaan bacaan antara satu qiraah dengan qiraah yang lainnya. Ya, tidak semua, ya, sebagian lafaz-lafaz itu ada perbedaan qiraah, tapi tidak ada yang menambah huruf. Tidak ada yang menambah huruf. Kalau ada qiraah yang menambah huruf, iya, menyelisih qiraah yang lainnya, berarti dia qiraah syadzah, qiraat yang ganjil, ya, berbahaya. Ya, baik. Jadi dalam Al-Quran zaman dimuliakan oleh Allah ini, Allah sudah jaga lafaz-lafaznya, makna-maknanya Allah sudah jaga, tidak boleh kita menambah. Ya, menambah dalam kalam Allah tidak boleh. Satu ayat, bahkan satu huruf tidak boleh ditambah. Ya, ini perkataan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan yazidu ayatan au harfan fi kalamillah. Dia menambah satu ayat atau menambah satu huruf dalam kalamullah. Au yanqus harfan au ayatan min kalamillah. Atau dia mengurangi satu huruf atau satu ayat dari kalamullah, fa hadza yakfur wal iyadzu billah, kata beliau. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka ini adalah kufur wal iyadzu billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang seperti itu. Iya. Dan itu termasuk perbuatan apa? Muharrif li kalamillah.
Ya, muharrif yaitu merubah-rubah kalam Allah. Ya, Al-Quran itu walaupun satu huruf yang kita tambah akan merubah lafaznya. Bahkan satu huruf itu bisa merubah makna, merusak makna. Ya. Dan itu perbuatan siapa? Perbuatannya orang Yahudi. Ya, perbuatan orang Yahudi seperti itu, menambah dan mengurangi. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu mentahrif, merubah-rubah kalam Allah. Ya, kalam Allah merubah-rubah. Apakah merubah dengan menambah, dengan merubah lafaznya, ya, atau dengan mengurangi dan seterusnya. Dari bentuk tahrif, penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan di dalam kalam Allah. Itu perbuatan orang Yahudi. Maka ini kekufuran, jangan dimuliakan, tidak boleh. Ya, ini termasuk apa? Bentuk ta'zim, hormah kita kepada Al-Quran. Tidak boleh kita tambah. Ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, walaupun satu huruf. Ya, walaupun satu huruf. Ya, kecuali kalau orang tidak sengaja, dia bisa membaca Al-Quran, imam. Ya, dia tambah. Ya, padahal tambahan itu tidak ada. Ya, bukan karena kesengajaan. Ya, tapi dugaannya hurufnya seperti itu ternyata tidak ada. Ya, maka itu tidak apa-apa. Ya, cuma memang kalau kita menjadi imam, bacalah yang paling kita hafal. Ya, bacalah yang paling kita hafal. Jangan baca ya yang masih kabur. Ya, jangan masih tapi bacalah yang paling kita hafal. Yang kita yakin kalau saya baca tidak akan salah. Ya, walaupun nanti salah. Tapi ketika dia mau maju, oh ini yang paling mungkin insyaallah. Ketika dia maju ya dia salah. Ya, kalau memang seperti berarti yang kasih lupa kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah katakan dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu, engkau tidak akan lupa illa masyaallah, kecuali apa yang Allah inginkan. Ya, jadi kalau kita lupa itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mungkin sudah baca 3 kali di luar salat, ya. Ya, saya dulu waktu jadi imam ya di salah satu masjid di Makassar. Ya, seorang imam itu baca 3 kali, 5 kali. Karena jamaahnya banyak. Ya, kalau salah langsung ribut. Ya. Itu baca sampai 5 kali, ya. Betul-betul mungkin. Sudah mungkin bahkan terbayang semua lembaran-lembaran itu, ya dia yakin tidak lagi salah. Ya, ketika kita imam ya ada saja jalan Allah jadikan kita lupa. Ya, kadang seperti itu. Jadi kadang kita menambah, kadang kita mengurangi, tapi bukan kesengajaan, bukan karena keyakinan. Ya, ada orang yang menambah karena dia yakin tambahan ini dan dia salahkan mushaf yang lainnya yang benar cuma ini. Ah, ini ya masalah besar. Tayyib. Au yunkiru syai'an mimma qala Allah azza wa jalla au syai'an mimma takallama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengingkari, ya, menganggap itu tidak benar, ya, menganggap itu tidak benar, mengingkari sesuatu yang datang dari apa-apa yang difirmankan oleh Allah dan sesuatu dari apa-apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari, ya, dia menganggap itu tidak benar. Ya, khususnya ayat atau hadis-hadis yang ya tidak masuk di akalnya, yang dia tidak bisa fahami dengan akalnya, maka dia ingkari. Ya, dia menganggap itu tidak benar. Ya, masa sih bisa seperti itu? Mana mungkin bisa seperti itu? Tidak masuk akal. Ya, kan seperti itu. Ya, tidak masuk akal. Subhanallah. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah. Kalau semua kita mau akal-akali, akan banyak yang tidak masuk akal. Ya, kalau semua mau kita akal-akali, akan banyak hal yang tidak masuk di akal. Ya, yang ujung-ujungnya kita akan meninggalkan syariat ini. Ujung-ujungnya kita akan meninggalkan syariat ini kalau semua mau diakal-akali. Ya. Coba orang buang angin. Buang angin. Ya, orang sholat, dia sholat, buang angin dalam sholat, keluar. Apanya yang dicuci?
Apa ketika dia keluar mencuci duburnya kemudian masuk lagi sholat? Atau dia berwudu, ya berkumur-kumur, ya cuci mukanya, tangannya, tidak disentuh sama sekali duburnya. Paling tarik dia kentut, buang angin, buang kotoran di situ. Iya, coba kira-kira masuk akal atau tidak? Iya, masa dia kentut tapi yang dicuci mukanya, dicuci tangannya, dicuci kakinya, bukan duburnya yang dicuci. Iya, kan tidak masuk akal. Ya tapi kenapa kita lakukan seperti itu? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita seperti itu. Ya, seperti kata Aisyah, hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah perintahkan kita. Ya, kewajiban kita adalah berqudwah kepada Nabi, mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi seperti ini, kita ikuti seperti itu. Kita tidak boleh menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dalam hal ibadah kita tidak boleh lebih, ibadah kita tidak boleh lebih dari Nabi. Tidak boleh. Kalau lebih dari Nabi berarti itu gulu, dilarang di dalam agama. Ya, gulu namanya, dilarang di dalam agama kita. Ya, padahal kadang ada orang itu mau melebih-lebihkan ibadahnya lebih dari Nabi karena ya kan dia mau mendapatkan kedudukan yang mulia lagi di sisi Allah. Ya, tapi ternyata menambah lebih dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu bukan larinya ke surga tapi larinya ke neraka. Ya. Baik. Misalnya ada yang salat subuh kan 2 rakaat, itu yang dilakukan oleh Nabi. Dia tambah 4 rakaat. Setiap salat subuh 4 rakaat. 4 rakaat. Ya, kenapa? Ya supaya tinggi derajat saya. Nabi kan sudah dijamin surga, saya ini belum. Berarti ibadah kita ini harus lebih dari Nabi. Ya, kira-kira masuk akal atau tidak? Ya, secara zahir ya masuk akal. Nabi kan sudah diampuni dosanya, ya. Yang lalu yang akan datang sudah dijamin surga. Ibadahnya beliau begitu, ya wajarlah kalau kita ini lebih dari Nabi. Ya. Ya, menurut logikanya seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Ya, tapi ternyata kalau lebih dari Nabi zaman dimuliakan oleh Allah itu tidak boleh. Ya, diharamkan. Ya. Kita berdosa kalau amalan kita itu lebih dari Nabi. Walaupun itu zikir, walaupun itu salat, walaupun itu puasa, ya. Tidak boleh. Ya, melebihi dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kan Nabi menegur sahabatnya. Ya, ada yang tidak mau makan daging. Didatangi Nabi ditegur. Ya. Wa na'kulul lahm. Saya makan daging, kenapa kau tidak mau makan daging? Ya, maksudnya dia tidak mau makan daging dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena katanya daging itu membuat kita malas ibadah. Ya. Orang yang suka makan daging, ya kan syahwatnya akan tinggi. Ya, akan selalu dekat-dekat istrinya terus. Akhirnya lalai beribadah. Maka dia tidak mau makan daging supaya ya tidak terlalu tinggi syahwatnya dan dia bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi istrinya. Maka dia tegur Nabi, wa ana akulul laham. Ya, saya makan daging. Siapa yang benci sunnahku bukan pengikutku. Ditegaskan, siapa tidak ikut sunnahku bukan pengikutku. Ya, padahal tujuannya tidak mau makan daging apa? Kan bagus. Ya, supaya bisa semangat ibadah, tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan syahwat. Ya, dia mau konsen beribadah kepada Allah. Ada juga yang tidak mau menikah. Ya. Karena ibadahnya tidak mau diganggu oleh seorang wanita. Ya, tidak mau diganggu dengan memberikan maisha kepada istri dan anak-anak. Dia mau konsen beribadah. Ditegur oleh Nabi, wa ana atazawwajun nisa, saya menikahi wanita. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang tidak mau tidur di malam hari. Pokoknya setelah Isya tancap gas berdiri sholat sampai subuh, tidak mau berhenti, tidak ada tidurnya di malam hari. Ya, ada juga yang tidak mau berbuka. Ya, puasa terus. Ini ditegur semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya sebabnya karena ketiga orang ini itu menganggap ibadahnya selama ini sedikit dibanding Nabi. Maka dia mau ibadahnya lebih dari Nabi.
Ditegur oleh Nabi, dan Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan pengikutku. Ya, bukan pengikutku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahaya kalau seorang muslim bukan Nabi yang diikuti. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk ittiba, mengikut. Ya, artinya kita cukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan diri dengan itu. Itulah jalan keselamatan. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ikutilah dan jangan membuat bid'ah, karena mengikuti Nabi sudah cukup. Ya, bahkan kalau kita melakukan bid'ah, ini bisa membahayakan agama kita. Tayyib. Jadi dia tidak mengingkari sesuatu dari apa yang Allah firmankan atau sesuatu dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk bentuk pengingkaran adalah orang yang menganggap bahwa ayat ini, hadis ini, hukum itu tidak sesuai lagi dengan zaman ini, tidak sesuai, tidak cocok lagi diamalkan. Ya, itu cocoknya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekarang tidak cocok lagi. Ya. Atau ucapan-ucapan semisalnya. Maka ini adalah ya ucapan-ucapan yang bisa membahayakan agama seorang. Selanjutnya kata beliau, fattaqullah. Ya. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah, kata beliau. Ya, fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Wanzur li nafsik wa iyyaka wal ghuluwa fid din. Ayo ingatkan. Ya, maka bertakwalah kepada Allah, semoga Allah merahmatimu. Wanzur li nafsik, lihat kepada dirimu. Ya, lihat kepada dirimu, wa iyyaka wal ghuluwa fid din, dan hati-hatilah engkau. Ya, wanzur li nafsik, lihatlah kepada dirimu, yaitu jangan kau lihat orang lain dan apa yang dilakukan oleh orang lain. Iya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Wahai orang yang beriman, hendaklah engkau dengan diri kalian. Ya, sesungguhnya orang-orang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila engkau telah mendapatkan petunjuk. Ya, artinya jangan terpengaruh dengan orang-orang yang sesat itu. Ya, itu tidak akan membahayakan kita. Ya, selama kita di atas petunjuk, selama kita bertakwa kepada Allah, maka setan mereka itu tidak akan membahayakan kita. Ya, selama kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita tetap mendakwahkan din. Ya, mengajarkan sunnah, menyebarkan sunnah ini. Ya, orang-orang yang sesat, yang tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau ya mengikuti ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita tidak akan termudaratkan dengan adanya orang-orang seperti itu. Ya. Bahkan dengan amar nahi munkar zaman dimuliakan oleh Allah, walaupun orang tidak mau ngikut, yang penting kita sudah melakukan amar nahi munkar, ya. Maka insyaallah itu diantara sebab Allah akan menghalang datangnya bencana. Ya, berbeda kalau kita cuma mencukupkan diri, kita tidak mau berdakwah. Ya, tidak mau membantu dakwah. Ya, ini kan kita kalau kita tidak bisa berdakwah, minimal kita membantu dakwah. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, itu sudah termasuk dalam bab ya amar ma'ruf nahi munkar. Kita masuk dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, ada orang yang tidak bisa ceramah, tidak bisa menulis artikel, tapi dia membantu dakwah. Ya, menjadi penopang dakwah, menjadi sebab dakwah ini tersebar. Ya, walaupun dia tidak dikenali, namanya tidak ditahu, tapi dia memiliki jasa yang sangat besar. Ya, maka boleh jadi dia kondisinya lebih baik daripada ya orang yang berdakwah. Karena orang yang berdakwah itu zaman dimuliakan oleh Allah, ya banyak sekali tantangannya. Ya, bukan tantangan dari orang, tapi tantangan terhadap dirinya sendiri. Ya, susah menjadi ikhlas, kadang kita ujub. Ya, itu yang susah itu yang paling susah untuk dilawan. Ya, apalagi kalau jamaahnya sudah banyak, masya Allah. Ya, dia duduk semua orang ribuan.
yang datang. Itu susah menjaga perasaan di situ. Maka sebagian ulama kita itu mengajarkan agama dahulu. Kalau orang para berdatangan semakin banyak, maka dia tinggalkan majelis. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai diri dan sampai dia ujub. Bangga, oh ternyata saya ini hebat ya. Jamaah saya banyak. Itu bisa membuat dia gurur, tertipu. Makanya zaman dimuliakan oleh Allah, seorang dai, itu bukan nanti dia berdakwah kalau banyak yang mau dengar. Kalau sedikit, kita tunda dulu sedikit. Besok lah. Tunggu orang banyak. Ya kapan dakwahnya kalau tunggu orang banyak? Jadi kita berdakwah bukan untuk mengumpulkan orang banyak, bukan. Tapi untuk menyampaikan agama ini. Yang dengar 1-2 orang yang dengar, maka tidak apa-apa. Dakwah tidak berhenti ketika yang benar itu sedikit. Bahkan kalau banyak yang benar, apa gunanya mereka mendapatkan hidayah sementara kita mencelakai diri kita. Kita menjadi tidak ikhlas, menjadi gurur dan seterusnya. Jadi tidak mudah zaman dimuliakan oleh Allah. Seseorang bisa selamat mengikhlaskan dakwahnya ketika banyak orang. Jadi ada orang yang diuji oleh Allah dengan banyaknya jamaah. Ada yang diuji dengan sedikitnya jamaah. Orang tidak mau dakwah kalau sedikit, tidak mau kalau sedikit. Harus banyak. Baik. Jadi wanzur ila li nafsik, lihatlah kepada dirimu, jangan lihat orang lain. Kalau orang ini sesat, jangan kita ikut sesat. Kalau orang sesat, jangan kita ikut sesat. Lihat diri kita, perhatikan keselamatan untuk diri kita. Wa iyyaka wal ghuluwa fid din, dan hati-hatilah, maksudnya jauhilah dari sikap gulu di dalam agama. Gulu itu berlebihan. Gulu itu berlebihan. Jadi berlebihan di dalam menjalankan agama. Berlebihan maksudnya lebih dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Seperti yang kita sebutkan contohnya tadi. Berlebih-lebihan di dalam agama. Tayyib. Fa innahu laysa min tariqil haqqi fi syai'in, karena sesungguhnya sikap gulu ini itu bukanlah termasuk jalan kebenaran sedikit pun. Jadi sikap gulu sedikit pun itu bukan merupakan jalan kebenaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis-hadis beliau untuk tidak bersikap gulu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga di dalam Al-Quran itu mengingatkan kita untuk tidak memiliki sikap gulu di dalam beragama. Jadi cukupkan diri dengan apa yang datang dari Nabi. Cukupkan diri dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menambah. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengurang-urangi. Tayyib. Selanjutnya beliau mengatakan wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitab fa huwa 'anillahi ta'ala wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi wa anit tabi'in wa anil qarnis salis ila al qarnir rabi'. Beliau mengatakan dan semua apa yang aku sifatkan kepadamu di dalam kitab ini, yaitu dalam kitab Syarhus Sunnah ini. Jadi semua apa yang beliau sifatkan, apa yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau bangun berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Tapi kita bisa mengatakan kebanyakannya yang beliau sebutkan di sini itu dari Al-Qur'an. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian hadis yang beliau sebutkan di dalam kitab ini itu adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Tapi beliau sudah berusaha mendatangkan sebuah pemahaman berdasarkan hadis. Cuma ada di antara hadis-hadis yang beliau bawakan di sini lemah. Itu tidak sahih. Tayyib.
wa an ashabihi, dan apa yang datang dari sahabat, wa anit tabi'in, dan apa yang datang dari para tabi'in, wa anil qarnis salis ila al qarnir rabi', dan apa yang datang dari kurun yang ketiga dan kurun yang keempat. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji mereka, ya, jadi 4 generasi. Ya, 3 kurun yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ketika beliau mengatakan khairun nasi qarni, ya, sebaik generasi adalah generasiku, yaitu orang-orang yang hidup di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau. Ya, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah beliau. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah beliau. Jadi ini maksud dengan 3 kurun di sini adalah sahabat, ya, kemudian tabi'in. Yang sahabat itu adalah orang-orang yang, ya, beriman kepada Nabi, ya, yang dia melihat Nabi dalam kondisi beriman dan mati dalam keimanan. Itu sahabat. Kemudian tabi'in, ya, mereka yang mengambil hadis, belajar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil faedah dari para sahabat. Ini tabi'in. Kemudian atba'ut tabi'in, ini kurun yang ketiga. Atba'ut tabi'in itu pengikut tabi'in yang belajar mengambil ilmu faedah kepada para tabi'in. Nama atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Ini 3 kurun yang Nabi uji, yang Nabi puji sebagai 3 kurun yang terbaik. 3 kurun, 3 generasi yang terbaik, yang tidak akan muncul lagi generasi seperti generasi mereka ini, tidak akan muncul lagi. Inilah sudah yang terbaik. Artinya setelahnya tidak akan lebih baik dari itu. Ya. Kemudian kurun yang keempat ini perbedaan pendapat. Ya. Setelah atba'ut tabi'in khilaf, karena khilafnya dari mana? Itu dari rawi Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain ketika menyebutkan hadis itu tadi, dia mengatakan la adri zakara ba'da qarnihi isnaini aw salasah. Kata Imran bin Husain, saya tidak tahu apakah Nabi menyebutkan setelah generasi beliau itu 3 generasi atau 2 generasi. Ya, kalau 2 generasi cuma sampai atba'ut tabi'in. Kalau ternyata Nabi sebutkan 3 berarti masuk generasi yang keempat, ya, kurun yang keempat, yaitu atba'ut tabi'in. Ya. Dan kalau kita melihat zaman dimuliakan oleh Allah, ya, para imam-imam besar, ya, para imam-imam besar, para hufaz, ya, itu muncul di, ya, 4 kurun ini. Ya, muncul di 4 kurun ini semua. Ya, makanya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah juga memuji mereka di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, dan orang yang terdahulu masuk Islam, sahabat. Ya. Walladzina was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, ya, dan mereka juga ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi beliau, ya, kata beliau membatasi, ya, pengambilan, ya, sifat yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, ya, dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu cuma dari Al-Qur'an, dari hadis, dari sahabat, dari tabi'in, ya, dan dari atba'ut tabi'in. Ya, dan beliau tambahkan al-qarnur rabi, atba'it tabi'in. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.